warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Raihan Wahyu Ramadan dengan NIM 23115679. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis dan formulasi strategi bisnis, studi kasusnya, JG website, JG Store, platform, top up game, dan layanan digital. Ke slide selanjutnya. Di sini ada profil perusahaan, mengenal JG Store.id. Bisnis yang sudah berjalan di bidang e-commerce dan top up game dan layanan digital beroperasi lewat website sendiri JG Store-nya 2.id, dua segmen pembeli langsung, gamer mobile dan PC, terutama pelajar dan usia muda, serta reseller. Di sini ada tampilan website halaman utamanya dan kebetulan ini website sudah running mulai tahun ini. Di sini JG Store tuh menyediakan top up game, itu ada gamenya Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan Honor of King, dan lainnya. Dan ada akun game juga, akun game Point Blank. Dan ada juga voucher digital, yaitu Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo Shop. Dan ada juga di sini tuh jika ada yang mau beli pulsa gitu dan bayar tagihan seperti pulsa XL, simpati gitu-gitu ada. Dan untuk membeli token PLN di sini juga bisa. Di sini juga ada tools dan komunitas. Toolsnya itu ada kalkulator win rate, leaderboard, dan cek pesanan. Selanjutnya, di kondisi bisnis saat ini, di sini ada bukti transaksi dan model reseller. Di sini ada gambar ulasan pembeli di halaman produk. Di sini sudah lumayan banyak yang membeli produknya. Rata-rata bintang 5/5 dari 131 ulasan yang masuk. Di 3 kategori metode pembayaran e-wallet, virtual account, dan grey retail. Di sini JG Store juga membuka reseller. Untuk resellernya itu ada sistemnya. Yang pertama, pengguna dibagi per level, yaitu ada member dan reseller dengan harga jual yang berbeda. Reseller dapat melakukan transaksi memakai saldo akun tanpa biaya per transaksi. Biasanya kan kalau pakai QRIS langsung tuh ada biaya transaksi 0,7% per sekali transaksi. Di sini untuk reseller itu tidak ada biaya transaksi per transaksi sama sekali. Dan menambahkan pendapatan berulang dan memperluas jangkauan tanpa biaya iklan. Di sini resellernya itu terbagi menjadi 3, yaitu reseller member biasa, reseller silver, dan gold. Dan semua itu harganya berbeda. Semakin tinggi tingkat resellernya, misal gold, nanti keuntungannya juga semakin besar. Seperti itu. Nah, latar belakangnya, tantangan, peluang, dan respon bisnis. Yang pertama, tantangannya itu persaingan harga sangat ketat. Seperti di platform-platform lain kayak Kodashop, Unifin, Voucher Games, dan misal ada punya YouTuber gitu seperti Aura Store gitu-gitu, itu persaingannya sangat ketat dengan mereka semua. Yang kedua, ada kepercayaan konsumen pada transaksi digital masih perlu dibangun. Yang ketiga, produk kompetitor relatif seragam. Nah, yang kedua ini ada peluang. Peluang yang pertama ada industri gaming dan e-sport Indonesia tumbuh pesat. Yang kedua, jumlah gamer mobile terus bertambah. Yang ketiga, kebutuhan transaksi cepat dan bergaransi. Nah, di sini yang ketiga yang sudah dijalankan, platform top up otomatis sudah beroperasi dengan harga yang bersaing. Percayaan terbukti lewat rating 5.0 dari 131 ulasan. Tools gaming dan leaderboard berjalan sebagai pembeda. Selanjutnya, ada arah strategis, visi, misi, dan core value. Visi menjadi platform top up game dan layanan digital paling terpercaya di Indonesia dan Asia Tenggara. Itu visinya. Dan untuk misinya,
Yang pertama, layanan top up tercepat, termurah, dan teraman. Di sini top up-nya tuh paling cepat masuk 1 sampai 5 detik sudah masuk setelah pembayaran. Yang kedua, ekosistem digital terintegrasi untuk komunitas gamer. Yang ketiga, ada pengalaman transaksi yang mudah dan bergaransi. Yang keempat, ada inovasi fitur teknologi yang bermanfaat bagi pengguna. Nah, selanjutnya di sini ada core value. Yang pertama, kecepatannya transaksi otomatis. 1 sampai 5 detik pun sudah masuk setelah pembayaran. Yang kedua, ada kepercayaan. Garansi uang jika transaksi gagal, garansi uang bisa kembali. Yang ketiga, ada inovasi. Di sini inovasinya tuh ada kalkulator win rate dan leaderboard. Yang terakhir ada komunitas, ya, komunitas leaderboard dan interaksi gamer. Nah, di sini yang selanjutnya ada lingkungan eksternal, analisis pastel. Yang pertama ada political, regulasi transaksi elektronik UU ITE, PP, PMSE, dan pajak e-commerce. Yang kedua ada ekonomi, ekonomi digital tumbuh tumbuh kurs mempengaruhi harga item impor. Yang ketiga ada sosial, populasi gamers mobile dan budaya gaming Gen Z meningkat. Yang keempat ada technological, payment gateway, API otomatis, dan keamanan siber berkembang. Di sini untuk JG Store.id itu mengambil API otomatisnya tuh dari platform sebelah yaitu Lapak Gaming. Dan yang kelima ada environmental. Dampak minim karena produk digital, efisiensi data center. Yang terakhir di sini legal, kepatuhan UU perlindungan data pribadi dan regulasi pembayaran. Selanjutnya analisis industri. Five forces porter. Persaingan kompetitor, daya tawar pelanggan, produk substitusi, pendatang baru, daya tawar pemasok. Sangat tinggi, 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 sedang, tinggi, sedang. Kodasub, Unipin, dan voucher gamers mendominasi pasar, switching cost rendah dan konsumen sensitif harga. Banyak platform sejenis dan pembelian langsung dari publisher. Modal awal rendah untuk sebagai reseller. Di sini untuk jgstore.id itu untuk sebagai reseller silver itu free. Dan yang terakhir ada bergantung pada distributor resmi dan payment gateway. Selanjutnya ada evaluasi faktor strategis, kondisi internal dan skor EV. Faktor internal SDM tim kecil sampai menengah. Teknologi transaksi otomatis di bawah 1 menit alias 1 sampai 5 detik pun sudah masuk. Operasional efisien ada garansi uang kembali. Keuangan margin tipis, cost leadership. Marketing digital marketing CEO dan jaringan reseller. EV 2.85, posisi internal cukup kuat dan di atas rata-rata 2.50. EVE 2.70, respon terhadap peluang dan ancaman sudah cukup baik. Selanjutnya analisis strategis SWOT jgstore.id. Strength, harga kompetitif dan sistem reseller bertingkat. Transaksi otomatis di bawah 1 menit. Rating 5.0/5 dari 131 ulasan pembeli. Yang kedua ada weakness. Brand awareness masih terbatas. Yang kedua keterbatasan modal dan jumlah SDM. Yang ketiga bergantung pada sistem pihak ketiga. Yang ketiga ada opportunities. Yang pertama ada industri gaming tumbuh pesat. Ekspansi ke kategori produk digital baru. Peluang jadi reseller resmi publisher. Yang terakhir ada trade. Yang pertama, persaingan harga sangat ketat, perubahan kebijakan publisher game, dan ancaman keamanan siber dan penipuan. Selanjutnya ada matriks strategi SWOT. SO, kekuatan X peluang. Perluas cakupan game baru dengan harga kompetitif. Kembangkan fitur unik untuk menarik loyalitas komunitas. WO, kelemahan X peluang. Perkuat branding lewat komunitas dan influencer gaming. Investasi teknologi atau API untuk produk digital baru. ST, kekuatan X ancaman. Bangun diferensi non harga
agar lepas dari perang harga, perkuat sistem keamanan transaksi, QT, kelemahan dan ancaman, tingkat efisiensi biaya operasional, diverifikasi sumber pendapatan. Selanjutnya ada strategi terpilih cost leadership dengan fokus pada harga paling kompetitif di segmen top up game. JG Store.id menarik volume pengguna besar dari pasar gamer Indonesia. Yang pertama itu ada flasher rutin. Flasher rutin di sini tuh diskonnya pas sampai 13% di bawah harga pasaran secara berkala. Yang kedua ini prosesnya ini. Prosesnya ini setelah membayar tuh sangat cepat sekali, yaitu 1 sampai 5 detik, dan yang pasti itu di bawah 1 menit. Itu sudah pasti. Efisiensi operasional menekan biaya layanan. Yang ketiga ada money back garansi. Nah, di sini jika ada transaksi gagal, itu uang bisa kembali secara utuh tanpa kurang dari nominal pembayaran tersebut. Nah, selanjutnya unsolved matrix. Yang di sini ada pasar lama atau produk lama. Market penetration memperkuat penjualan game populer ML, FF, PB ke basis pelanggan yang sudah ada. Di produk barunya, produk development, penjualan akun game, voucher Steam, PSN, Xbox, pulsa, token PLN, Discord Nitro, dan WTV. Pasar baru, market development, membuka segmen reseller dengan harga khusus dan sistem saldo akun. Produk baru ada disk verification, belum menjadi fokus utama saat ini. Selanjutnya, yaitu kita nyampe di kesimpulan. Cost leadership yang diperkuat komunitas dan teknologi. Yang pertama itu posisi, skor EV 2.85 dan EVE 2.0 didukung rating 5.0 dari 131 ulasan pembeli. Strategi cost leadership lewat playstyle dan produk dan proses cepat diperluas jaringan reseller. Nah, yang terakhir itu ada langkah lanjut. Perkuat brand awareness, keamanan transaksi, dan diversifikasi produk digital. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.